Sahabat bisnis manajemen, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, selamat, dan sukses selalu. Jumpa lagi hari ini bersama saya Alwahono dalam channel Bisnis dan Manajemen. Kali ini kita akan membahas terkait dengan sikap pantang menyerah. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan dalam hidup ini segitu banyaknya. Masalah-masalah yang kita hadapi begitu banyaknya. Terkadang kita lelah, terkadang kita merasa tidak kuat lagi. Kita tidak sanggup lagi bagaimana cara menghadapi masalah. Masalah apa saja yang membuat kita menyerah dalam hidup? Banyak hal. Yang pertama misalnya gagal dalam usaha. Kita udah bangun usaha, kemudian usaha tiba-tiba gagal. Yang kedua apa? Kalah dalam persaingan. Kita sudah membangun bisnis, begitu muncul perusahaan-perusahaan baru, perusahaan pun kita kalah dan kita pun kehilangan pasar. Kita juga akhirnya lemah dan kita bisa menyerah. Buat anak-anak muda, mungkin karena putus cinta, dia merasa inilah pasangan hidup saya yang paling tepat. Tiba-tiba pasangan hidup diambil orang lain. Down dan biasanya membuat kita menyerah. Teman-teman di dalam organisasi perusahaan juga sama, target yang tidak tercapai. Teman-teman sales atau marketing tidak bisa mencapai target. Kemudian juga tekanan-tekanan yang berkepanjangan, baik dari sisi ekonomi, baik dari sosial, politik, dan segala persoalan-persoalan lain. Tekanan yang begitu dalam kepada kita secara terus-menerus, maka itu membuat kita biasanya menyerah. Dan kita merasa diri kita, kapasitas yang kita miliki, kita tidak mampu lagi menghadapinya. Begitu kita menghadapi suatu masalah, biasanya tentu sangat sulit sekali untuk kita berpikir logis. Terkadang menyerah itu adalah merupakan salah satu alternatif yang paling mudah untuk kita bisa ambil. Sebenarnya tidak ada persoalan, tidak ada satu masalah yang tidak bisa selesaikan. Saya ambil contoh, ketika saya mengayuh sebuah sepeda, begitu sampai di tanjakan, ya, atau jalan terus-terusan mengalami tanjakan, kita kadang-kadang pingin nyerah, nggak sanggup lagi rasanya kita mengayuh sepeda kita. Apakah kita menyerah dan tidak akan mencapai tujuan yang mau kita capai, atau kita berehat sebentar, meminum seteguk air, tidak mampu lagi mengayuh sepeda? Maka yang kita lakukan apa? Biasanya kita mendorong sampai kita ke puncak. Setelah didorong nanti ada turunan, kita sudah bisa menikmati lagi. Nah, begitulah dalam kehidupan kita, dalam kita menghadapi suatu persoalan atau masalah. Saya juga ingat waktu kasus di tahun 98. Ya, kasus 98 banyak sekali teman-teman yang menyerah. Dan bukan hanya menyerah, banyak yang stres, dan banyak juga yang mengalami depresi karena sesuatu yang sudah bangun sekian tahun kemudian drop shot, anjlok, dan bahkan tidak bisa bangkit lagi. Nah, sebagian yang menyerah akan teruslah menyerah dan tertinggal. Kemudian yang tetap punya semangat berdasarkan pengalaman, mereka dapat tumbuh kembali. Saya juga suka nonton tinju, ya. Kalau kita sedang lihat tinju, terkadang kita sudah punya pikiran bahwa wah, ini ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga, ini kalah. Biasanya kalau tinju bisa sampai 12 ronde. Kalau MMA biasanya 3 ronde sampai 5 ronde. Ya, tinju break itu sampai ronde 10 secara kalkulasi kalah. Tapi begitu ke ronde 11, ronde 12, ya, masuk ronde 12, tadinya yang hitungan ronde 1 sampai 10 itu menang, tiba-tiba KO. Kemudian juga seperti MMA. Kita lihat dari ronde ke-1 sampai ronde ke-4, kadang-kadang dia kalah sampai berdarah-darah, sampai babak belur. Kemudian di ronde terakhir ke-5, akhirnya dia bisa melakukan misalnya dengan cara kuncian, jurus kuncian. Sehingga kawan terkunci, ya, tercekik lehernya, sehingga dia pun menang. Nah, disitulah perlu kegigihan orang, perlu kemampuan orang, perlu semangat orang, dan perlu konsistensi untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan dan bisa berhasil menghadapi sebuah masalah. Jika kita menyerah di ronde-ronde awal atau di etapa awal, sudah tentu tidak akan ada hasilnya.
di dalam suatu perlombaan atau permainan. Demikianlah dalam kehidupan, ya. Banyak masalah yang kita hadapi, apakah kita harus menyerah atau apakah yang harus kita lakukan? Nah, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan ada 7 cara yang perlu kita lakukan semua agar kita tidak pernah menyerah menghadapi satu masalah. Cara yang pertama adalah bersikap optimis. Berusaha untuk berpikir dan bersikap optimis tentu saja tidaklah mudah untuk kita lakukan pada masa-masa kita sangat sulit. Masa-masa kita tertekan, masa-masa kita sangat sulit, bahwa sikap optimis itu tentu sangat sulit untuk bisa kita lakukan. Sikap kita untuk menjaga semangat terus-menerus, ya. Apalagi katanya kalau perut sudah lapar, bagaimana saya harus punya semangat. Tekanan tagihan sudah banyak yang harus dibayar dan seterusnya, ya. Tapi sikap optimis itu sangat penting, ya, dalam mengembangkan sikap pantang menyerah dan membuat kita dapat menjadi tangguh. Gempuran masalah yang membuat kita rasa tidak mampu menghadapinya, justru ini menjadi tempaan kita. Jika kita bisa menghadapi secara optimis, tentu kita bisa keluar dengan mudah dari masalah yang akan kita hadapi. Terus yang kedua adalah menerima perubahan, ya. Jadi masalah dan tekanan itu biasanya, ya, justru menimbulkan peluang-peluang baru. Dengan adanya masalah, dengan adanya tekanan, sehingga kita bisa mengoptimalisasi diri, sehingga buat orang-orang yang punya mindset berkembang, yaitu apabila dihadapi pada masalah, justru dia menyelesaikan masalah dan bahkan menciptakan peluang-peluang baru daripada masalah. Misalnya dalam kondisi seperti sekarang, misalnya banyak sekali perusahaan-perusahaan mulai rontok dengan kondisi COVID-19 sekarang, kemudian dia justru menciptakan kreasi-kreasi baru atau melakukan evaluasi dan analisa menyesuaikan dengan perubahan, sehingga daya kekenyalan atau daya tahan perusahaan justru makin meningkat pada periode-periode berikutnya. Kemudian yang ketiga apa? Jangan takut, ya. Biasanya kalau kita menghadapi masalah, kita menghadapi tekanan, itu ada rasa takut yang luar biasa di diri kita. Ada rasa cemas yang sangat mendalam. Jika rasa takut, rasa cemas sudah menghantui kita, ya, maka akan sulit sekali kita untuk melakukan sebuah tindakan positif. Contoh saja, apabila kita ketakutan dengan hantu, ya, atau ketakutan dengan satu makhluk yang memang kita fobia atau kita takut terhadapnya, kadang-kadang pikiran dan jiwa kita sudah melayang, tidak lagi bisa melakukan kontrol terhadap diri kita. Oleh karena itu, sahabat bisnis dan manajemen semua, jangan pernah takut menghadapi satu persoalan atau menghadapi satu masalah. Tetap kita harus berani menghadapinya, sehingga kita tetap dapat berpikiran positif untuk menghadapi persoalan-persoalan dan menyelesaikannya menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat adalah kita mengingat kembali kesuksesan. Dalam periode-periode yang lalu, sebelum masalah itu datang, kita pernah mengalami kesuksesan-kesuksesan. Nah, kesuksesan-kesuksesan ini akan memberikan dorongan, akan memberikan motivasi kepada kita semua, sehingga kita melupakan masalah yang ada, atau kita bisa berpikir lagi bagaimana cara kita untuk menciptakan kesuksesan baru, belajar dari kesuksesan-kesuksesan yang telah kita alami di masa-masa yang lalu. Kemudian yang kelima adalah melakukan evaluasi diri dan mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, begitu masalah muncul, lakukanlah evaluasi. Kenapa masalah ini terjadi? Apakah masalah itu diakibatkan oleh kita sendiri? Ataukah masalah itu ada dorongan-dorongan atau dampak dari pihak-pihak luar, di luar kontrol dan kemampuan kita? Dengan ada masalah-masalah, upayakan lakukan pengembangan diri. Pengembangan diri apa? Kita identifikasi kemampuan diri kita sendiri, kemampuan perusahaan kita, bagaimana kita dapat mengembangkan menjadi yang lebih baik dari semua potensi yang kita miliki. Memang kalau kita sudah stres pada tekanan yang sangat tinggi, biasanya kita sudah lupa untuk melakukan evaluasi.
kita lupa bahwa kita punya kemampuan yang luar biasa yang dapat kita kembangkan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, misalnya dengan kondisi sekarang ya, bisnis yang tadi offline bisa dirubah menjadi online dan seterusnya karena kita mempunyai kapasitas dan mempunyai kemampuan untuk itu. Kemudian yang keenam, ingat bahwa badai pasti berlalu. Ya, roda berputar, terkadang di atas, terkadang di bawah. Kalau kita bergerak terus-menerus, maka posisi kita di bawah bisa lagi naik ke atas. Jika kita tadi naik sepeda, ya, naik sepeda, ingat setiap ada tanjakan, terus-menerus tanjakan, pasti ada turunan. Ya, setiap permasalahan yang kita hadapi, pasti masalah itu akan ada jalan penyelesaiannya, pasti ada jalan keluar yang terbaiknya. Setiap masalah pasti berlalu. Setiap ada badai, tak selamanya badai. Ya, kalau ada badai, pasti badai itu akan berlalu dan akan menjadi tenang. Kemudian yang 7 yang terakhir, ingat bahwa selalu ada Allah, selalu ada Tuhan yang selalu bersama kita. Sikap putus asa itu merupakan sikap yang sangat dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, kita berserah diri kepada Allah, kepada Sang Pencipta, sehingga kita diberi ketenangan dan kita dapat bersikap positif untuk optimis, untuk tetap maju dan menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sahabat bisnis manajemen, jangan pernah menyerah. Jika kita sudah tidak mampu lagi menghadapi masalah, apakah kita harus menyerah? Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil tidak akan pernah menyerah. Sehebat apapun masalah yang menimpa, tidak akan pernah menyerah. Hanya orang-orang gagal saja yang menyerah. Untuk orang-orang yang sukses dan berhasil, mungkin mereka tidak menyerah, tapi mereka istirahat sejenak. Kalau tadi kita naik sepeda, kita istirahat sejenak. Kita minum seteguk air atau sebotol air, kemudian kita rehat sebentar, selanjutnya kita terus lagi mengayuh sepeda kita sehingga kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Selamat dan sukses kepada sahabat-sahabat bisnis dan manajemen. Masa depan Anda adalah perjuangan Anda. Semua orang-orang yang sukses itu pasti pernah punya masalah. Semua orang-orang yang sukses, mereka pasti pernah mengalami kegagalan. Semoga kita semua lepas dari semua persoalan dan masalah, kita dapat menciptakan suatu peluang yang lebih baik, hidup yang lebih baik di hari-hari yang esok. Hari esok kita ciptakan lebih baik daripada hari ini dan tidak akan pernah menyerah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman semua like, share, komen, subscribe dan bunyikan loncengnya.